Halo anak-anak kelas 9 yang terkasih, apa kabar? Ibu harap kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik. Walaupun pembelajaran kita melalui media online seperti ini, Ibu harap kalian tetap semangat. Dan untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar adalah inverse atau lawan dari bentuk pangkat yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan Ibu yakin kalian semua pasti sudah memahami tentang bilangan berpangkat. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita langsung bahas materi tentang bentuk akar beserta beberapa contoh soal. Tujuan pembelajaran kita memahami bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, dan melakukan operasi hitung bentuk akar. Bentuk akar adalah inverse atau kebalikan dari bentuk pangkat. Misalnya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bisa dituliskan inversenya menjadi akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Atau 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jika dituliskan inversenya menjadi akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Nah, anak-anak perhatikan di bawah itu ada cara membacanya. Misalnya, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Kemudian contoh di bawahnya. Di situ ada akar 4, tapi tidak tahu itu akar pangkat berapa. Nah, biasanya yang seperti ini itu adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Jadi, biasanya tidak ditulis akar pangkat berapa, tapi kita sudah tahu bahwa itu adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Masih tentang pengertian bentuk akar. Kita lihat dulu sedikit tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Kemudian ada lagi bilangan irasional, berarti kebalikan dari bilangan rasional. Adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi tugas kalian adalah cari informasi sebanyak-banyaknya tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional, berarti hasilnya bilangan irasional. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh di bawah. Ada bilangan bentuk akar, ada akar 2, akar 3, akar 5. Dan ada juga bilangan bukan bentuk akar. Ada akar 4, akar 9, akar 16. Loh, kok akar 4, akar 9, akar 16 dikatakan bilangan bukan bentuk akar, padahal ada tanda akarnya? Nah, akar-akar dari akar 4, akar 9, dan akar 16 itu ada hasilnya. Misalnya akar 4, hasilnya adalah 2. 2 itu adalah bilangan rasional. Jadi, akar 4 itu bukan bentuk akar. Karena bentuk akar itu hasilnya adalah bilangan irasional. Kita lanjut di mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan atau sebaliknya. Setiap bilangan berpangkat pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk akar atau sebaliknya. Jadi, untuk A lebih besar dari 0 dan MN bilangan bulat bukan 0, berlaku sifat berikut. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya,
5 pangkat 2 per 3. Jadi 5 pangkatnya pecahan, yaitu 2 per 3. 5 pangkat 2 per 3 itu dapat diubah menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, atau 4 pangkat 1 per 2, sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1, atau akar dari 4. Menyederhanakan bentuk akar. Contoh, sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Akar dari 48. Bagaimana caranya? Caranya adalah ubah bilangan dalam bentuk akar menjadi perkalian di mana satunya adalah bilangan kuadrat. Jadi kita lihat di cara penyelesaiannya, akar dari 48. 48 itu kita buat jadi perkalian 2 angka, di mana yang satunya adalah bilangan kuadrat. Pada langkah pertama, itu akar 48 diubah menjadi akar 16 dikali 3, di mana 16 itu adalah bilangan kuadrat. Sehingga bisa kita lanjutkan ke langkah yang kedua, itu dipisahkan akar 16 dikali akar 3. Kemudian langkah berikutnya, akar dari 16 adalah 4 dan akar dari 3 tetap akar 3, karena itu bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Di situ ada 3 akar 125. Kita ubah angka 125 itu dalam bentuk perkalian 2 bilangan. Supaya kita bisa tentukan 2 bilangan itu apa-apa ya, kalian harus ingat cara mencari faktor prima dari suatu bilangan. Misalnya 125 itu kita bisa temukan kalau dicari dengan pohon faktor bisa 25 kali 3. 25 adalah bilangan kuadrat dan 3 adalah bilangan prima. Jadi bisa dilanjutkan di langkah berikut. Angka 3-nya tetap 3 kali akar 25 kali akar 3. Kemudian selanjutnya 3 kali akar dari 25 itu adalah 5 dan dikali dengan akar 3. Sehingga hasilnya 3 kali 5 sama dengan 15 akar 3. Sekarang kita masuk pada operasi hitung pada bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Perhatikan sifatnya. Jika A, C adalah elemen bilangan real dan B lebih besar sama dengan 0, maka berlaku sifat berikut. A akar B tambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. Begitu juga untuk pengurangan. A akar B kurang C akar B sama dengan A kurang C akar B. Jadi, syarat untuk mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akarnya harus sejenis atau bilangan yang dibawa tanda akarnya harus sama. Kita lihat contoh yang pertama. 2 akar 2 tambah 4 akar 2 sama dengan 2 tambah 4 akar 2. Jadi akarnya sama-sama akar 2. Sehingga hasilnya 6 akar 2. Kemudian contoh yang kedua. 6 akar 3 kurang 8 akar 3 sama dengan 6 kurang 8 akar 3. Karena akarnya sama-sama akar 3, maka hasilnya 6 kurang 8 negatif 2. Jadi hasilnya negatif 2 akar 3. Kita lihat contoh yang ketiga. Di sini ada 2 akar 2 tambah 2 akar 3. Kalau seperti ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena bentuk akarnya tidak sejenis atau tidak sama.
Nah, di sini ada dua contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Akar 12 tambah akar 27. Wah, ini bentuk akarnya beda. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita sederhanakan dulu masing-masing akar 12 dan akar 27. Kita lihat di penyelesaian pada kolom di samping kanan. Akar 12 diubah menjadi akar 4 kali 3, di mana 4 adalah bilangan kuadrat dan 3-nya bilangan prima. Begitu juga dengan akar 27. 27 diubah menjadi 9 kali 3. Kemudian langkah kedua itu dipisahkan masing-masingnya. Ada akar 4 kali akar 3 tambah akar 9 kali akar 3. Nah, akar 4 itu adalah hasilnya 2. Kemudian akar 3 tetap akar 3. Akar dari 9 adalah 3. Dan akar 3 tetap akar 3. Kalau sudah seperti ini di langkah ketiga, kita lihat bentuk akarnya sudah sama. Ada 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Tinggal dijumlahkan saja bilangan bulatnya atau bilangan di depan akarnya, yaitu 2 ditambah 3 akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 3. Untuk contoh 2 juga sama cara menyelesaikannya. Di situ ada akar 8 tambah akar 18 kurang akar 32. Tentu ketiga bentuk akar ini sangat berbeda. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya tadi adalah menyederhanakan masing-masing ketiga bentuk akar ini. Jadi silakan anak-anak perhatikan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mempause video ini dan memperhatikan cara penyelesaiannya dengan cara saksama. Nah, ini ada lagi contoh soal. Hasil dari 2/3 akar 27 tambah 1/2 akar 48. Cara mengerjakannya tentu dengan menyederhanakan bentuk akar, karena akar 27 tidak sama dengan akar 48, jadi tidak bisa langsung dijumlahkan. Kita lihat, akar 27 di sini diubah menjadi 9 akar 3. Begitu juga dengan akar 48 diubah menjadi 16 kali 3. Jadi kuncinya anak-anak, kalian harus bisa menyederhanakan bentuk akar agar bisa menyelesaikan operasi penjumlahan maupun pengurangan bentuk akar. Baik, silakan kalian perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk di sifat-sifat bentuk akar. Anak-anak bisa mempause video ini dan bisa melihat dengan baik sifat-sifat bentuk akar, bahkan bisa mencatatnya. Yang pertama ada akar A kali akar B sama dengan akar A kali akar B, jadi digabungkan. Yang kedua, akar A per akar B, itu sama juga dengan akar dari A per B, dengan A dan B lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, ada akar C plus minus B akar C. Itu maksudnya seperti ini. Jadi bisa tambah, bisa kurang. Misalnya, A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Atau A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Jadi kalau di depannya tambah, berarti sama dengan di belakangnya tambah. Kalau tandanya kurang, berarti sama dengannya di belakangnya kurang. Kemudian ada A akar B kali C akar D. Tinggal A dikali C, akarnya dikalikan. Akar B kali akar D. Dan yang terakhir ada A akar B per C akar D. Sama dengan, tinggal dipisahkan A per C akar B per D. Nah, dari sifat-sifat yang tadi, kita bisa kerjakan soal berikut berdasarkan sifat yang tadi.
Misalnya, hasil dari akar 8 kali 3 akar 2. Jadi di sini ada perkalian bentuk akar. Caranya mudah. Akar 8 itu sebenarnya 1 akar 8, tapi tidak perlu ditulis. Sehingga hasilnya 1 kali 3 adalah 3. Kemudian akarnya dikalikan. Akar 8 kali akar 2. Jadi hasilnya 3 akar 16. Berikutnya, akar 16 itu adalah 4. Sehingga 3 kali 4 adalah 16. Jadi untuk akar, langsung dikalikan. Tidak perlu akarnya sama seperti operasi penjumlahan atau pengurangan tadi. Oke, kita masuk di contoh soal yang berikut. 2 akar 27 kali akar 32 bagi akar 48. Jadi untuk menyelesaikan soal bentuk akar seperti ini, usahakan kalian harus bisa menyederhanakan bentuk akar. Dengan menyederhanakan bentuk akar, tentu langkah-langkah berikutnya bisa dikerjakan dengan mudah. Seperti pada penyelesaian di sini, akar 27 itu diubah jadi 9 kali 3, akar 32 juga diubah menjadi akar 16 kali 2, dan akar 48 juga diubah menjadi akar 16 kali 3. Jadi jika semua sudah disederhanakan, tentu kalian bisa dengan mudah melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Oke, silakan kalian perhatikan. Dan di soal ini ada operasi perkalian dan pembagian. Tentu perkalian dan pembagian itu sama kuat, tapi kita harus ingat kuncinya, selesaikan selalu dari depan atau dari kiri. Jadi di sini kita kerjakan dulu yang perkaliannya, setelah itu baru kerjakan yang pembagiannya. Kalian bisa mempause video ini dan memperhatikan baik-baik cara penyelesaiannya. Masih dengan contoh soal, di sini ada akar 96 bagi akar 12 kali 5 akar 3. Jadi kita kerjakan dulu yang pembagian karena dia yang di depan atau di sebelah kiri. Setelah itu baru kerjakan yang perkalian. Oke, silakan anak-anak perhatikan. Langkah pertama itu 96, akar 96 dibagi akar 12. Hasilnya adalah akar 8. Setelah itu akar 8 dikali 5 akar 3. Hasilnya 5. Akarnya tinggal dikalikan. Akar 8 kali akar 3 sama dengan akar 24. Nah, sampai di situ, akar 24 itu ternyata belum sederhana. Masih bisa disederhanakan lagi. Menjadi 5 akar 4 kali 6. Sehingga 5 kali 2, 2 itu akar dari 4 adalah 2. Dan akar 6-nya tetap. Sehingga hasilnya 10 akar 6. Baik anak-anak, di sini ada 3 sifat dalam perkalian suku 2 pada bentuk akar. Silakan kalian mempause video ini dan memperhatikan baik-baik atau mencatat 3 sifat dalam perkalian suku 2 pada bentuk akar. Ibu langsung jelaskan contohnya. Di sini ada 2 tambah 3 akar 6 dipangkat 2. Nah, contoh seperti ini sesuai dengan sifat nomor 1, di mana A tambah B dipangkat 2. Hasilnya, A pangkat 2 tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi, dari contoh soal, A-nya itu 2, B-nya itu 3 akar 6. Jadi, ketika diselesaikan, ikutlah sifat dari yang pertama, yaitu sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B kuadrat. Sehingga di contoh itu hasilnya A pangkat 2 adalah 2 pangkat 2 ditambah 2AB,
2 kali A-nya 2 kali B-nya 3 akar 6. Ditambah lagi dengan B kuadrat. Karena B-nya 3 akar 6 berarti tambah 3 akar 6 kuadrat. Dan seterusnya silahkan kalian perhatikan baik-baik cara penyelesaiannya. Nah, ini juga ada lagi bentuk lain dari perkalian bentuk akar. Silakan kalian pause video ini dan perhatikan baik-baik 3 sifat yang ada di layar. Di situ juga Ibu ada sertakan satu contoh. Ibu ambil dari sifat yang pertama, yaitu akar A kurang akar B dikali akar A tambah akar B. Jadi bentuk akarnya sama, ada akar A, ada akar B, yang satunya kurang, yang satunya tambah. Kalau seperti itu, maka berlaku cara menyelesaikannya adalah tinggal A kurang B. Seperti contoh di bawah itu, akar 6 kurang akar 2 kali akar 6 tambah akar 2. Satunya kurang, satunya tambah. Jadi, cara menyelesaikannya tinggal A kurang B. Karena A-nya 6, B-nya 2, berarti 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, ada juga bentuk perkalian seperti ini. Misalnya A tambah B kali C tambah D. Langkahnya ada di anak panah tersebut. Yang pertama A dikali C, yang kedua A dikali D, yang ketiga B kali C, dan B kali D. Silakan perhatikan ada 4 bentuk perkalian di situ. Kita masuk pada contoh soal. Di situ ada 2 akar 3 kali akar 5 dikali dengan 3 akar 5 kurang akar 3. Langkah-langkahnya seperti itu. Silakan kalian perhatikan ada anak panah. Langkah yang pertama, anak panah yang pertama. Kemudian ada anak panah kedua, ketiga, dan keempat. Silakan kalian pause video ini dan perhatikan baik-baik cara pengerjaannya. Baik anak-anak, ini adalah lanjutan dari cara penyelesaian soal yang tadi. Jadi keempat langkah itu kalian gabungkan menjadi satu seperti pada layar. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Setelah kalian lakukan perkalian dan di langkah yang paling terakhir, ketika pada operasi penjumlahan dan pengurangan, penjumlahan bentuk akar hanya dilakukan dengan yang ada bentuk akar. Misalnya di situ ada operasi pengurangan. 6 akar 15 dikurang dengan akar 15. Jadi yang bentuk akar dengan bentuk akar, yang bilangan bulat dengan bilangan bulat. Sehingga hasilnya seperti di bawah, 5 akar 15 ditambah 9. Oke anak-anak, sekian dulu video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.